sahabat Solihah, ketemu lagi. Apa kabar sahabat Solihah? Semoga sehat selalu ya dan dilindungi dari penyakit yang berbahaya. Amin. Kali ini aku bakal bahas tentang Mehmet II yang sering disebut dengan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih merupakan penguasa ketujuh dari Utsmani yang berkuasa pada tahun 1444 sampai dengan 1446 dan juga 1451 sampai 1481. Siapa sebenarnya Muhammad Al-Fatih dan apa hubungannya dengan Hagia Sophia? Yuk, ikutin videonya. Muhammad Al-Fatih lahir pada tanggal 30 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Utsmaniyah pada kala itu. Ia merupakan anak dari Sultan Murad II. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Pencapaian yang paling dikenal luas adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 yang mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi. Sejak kecil ia telah dididik oleh guru-guru yang hebat, di antaranya Syekh Muhammad Samsuddin, salah satu ulama yang berpengaruh kala itu, membuat Muhammad Al-Fatih sangat terpengaruh dengan pentingnya penaklukan Konstantinopel sejak usia muda. Nah, begitu teman-teman ringkasan tentang Muhammad Al-Fatih. Oh iya, yuk kita lihat cuplikan video kisah tentang Muhammad Al-Fatih loh. Dia kisah tentang Muhammad Al-Fatih. Saat itu, seorang sultan Turki menunggu kelahiran anak ketiganya. Sultan Murad membaca sebuah kitab suci. Ketika bacaannya terhenti pada surat Al-Fat yang berarti kemenangan, lahirlah seorang bayi. Dinamailah dia Muhammad Al-Fatih. Sejak usia 2 tahun, Fatih belajar tentang pemerintahan dan penaklukan Konstantinopel dengan kedua kakaknya. Di usia 6 tahun, Fatih dan kakaknya, Ahmed, dikirim ke sebuah kota untuk mempelajari pemerintahan dan menjadi gubernur di kota tersebut. Namun, di tahun yang sama, Ahmed meninggal dunia. 2 tahun setelah itu, kakaknya, Ali, pun meninggal dunia. Tinggallah Muhammad Al-Fatih, harapan terakhir Sultan Murad. Syekh Al-Qurani dan Syamsuddin, 2 guru terhebat di masanya, ditugaskan mendidik dan mengarahkan Al-Fatih. Fatih mempelajari ilmu agama dengan penuh disiplin, mempelajari berbagai ilmu bahasa, kehidupan sosial berbagai suku, mempelajari berbagai ilmu pengetahuan tentang hewan dan tumbuhan. Dia pun mempelajari berbagai teknik perang dan astronomi. Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi sultan di usia 13 tahun karena Sultan Murad ingin memperbanyak ibadahnya. Namun, di tahun yang sama, kerajaan Hungaria mengkhianati perjanjian damai dengan kesultanan dan menyerukan peperangan. Fatih pun meminta bantuan Sultan Murad untuk kembali memimpin pasukan perang. Sultan Murad tidak memiliki pilihan. Dia harus memimpin pertempuran. Terjadilah pertempuran Varna pada tahun 1444. Sultan Murad
kembali naik tahta dan pertempuran dimenangkan pihak kesultanan. Fatih tidak pernah menyerah. Dia mendekatkan diri dengan para pasukan, terus memperdalam berbagai ilmu, berlatih kuda dan pedang, juga selalu mendekatkan diri pada Tuhannya. Di usia 17 tahun, Muhammad Al-Fatih menikah dengan wanita pilihannya. Tidak lama setelah pernikahan itu, sang ibunda wafat dan disusul dengan kematian Sultan Murad. Muhammad Al-Fatih naik tahta menjadi sultan di usia 19 tahun. Dia bukanlah remaja manja yang hanya mewarisi tahta sang sultan, melainkan pemuda tangguh yang penuh dengan persiapan. Dialah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Masya Allah ya teman-teman, begitulah kisah biografi Muhammad Al-Fatih. Yang membedakan antara Muhammad Al-Fatih dengan yang lain adalah strategi pedangnya, yang tidak hanya berhasil membobol benteng Konstantinopel, tetapi juga menghipnotis pasukan Bizantium. Oh iya, teman-teman pasti masih penasaran kan gimana caranya Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel? Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Tonton video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.